Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri, dari kelas PBS 6E. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Yang pertama itu ada rasio lancar. Rasio lancar di sini dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Jadi pada tahun 2020 itu aktiva lancarnya 2.214.891.000 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yaitu 52.492.995.000 rupiah dengan hasil 42,19 kali ya. Tapi pada tahun 2021 yaitu aktiva lancarnya 2.222.334.000 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yaitu 45.599.268 rupiah dengan hasil 48,73 kali. Jadi jika rata-rata industri 45 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 masih kurang baik. Namun pada tahun 2021 keadaan perusahaan mulai membaik karena di atas rata-rata industri. Yang kedua yaitu rasio cepat dengan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2020 rasio lancar sama dengan aktiva lancarnya di sini 2.214.891 rupiah dikurang dengan persediaannya 750.638 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yaitu 222.334 rupiah dengan hasil 214,89 kali. Pada tahun 2021 aktiva lancarnya yaitu 52.491 rupiah dikurang dengan persediaannya 648.354 rupiah dibagi dengan utang lancarnya 45.599 rupiah dengan hasil 52,49 kali. Jadi jika rata-rata industri untuk quick ration adalah 50 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 cukup baik. Namun pada tahun 2021 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Oke, yang ketiga yaitu ration cash atau cash ration. Jadi di sini ration cash sama dengan cash ditambah utang dibagi dengan utang lancar. Di sini sudah jelas pada tahun 2021 kasnya yaitu 6.520.833 rupiah ditambah dengan banknya yaitu 2.196.304 rupiah dibagi dengan utang lancarnya yaitu 52.491.995 rupiah dengan hasil 652,8%. Pada tahun 2021 kasnya yaitu 385.152 rupiah ditambah dengan banknya 66.409 rupiah dibagi dengan utang lancarnya itu 45.599.268 rupiah dengan hasil 385,15%. Jadi jika rata-rata industri maka cash rationnya adalah 30%, maka keadaan perusahaan
lebih baik di tahun 2020 daripada di tahun 2021. Yang keempat yaitu ration perputaran kas. Ration perputaran kas di sini penjualan bersih dibagi dengan total aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Jadi pada tahun 2020 penjualan bersihnya yaitu 572.851.909 rupiah, dibagi dengan total aktiva lancarnya yaitu 2.214.891.282 rupiah dikurang dengan 52.491.995 rupiah dengan hasil 52,49 kali. Di sini tahun 2021-nya yaitu penjualan bersihnya 648.325 rupiah dibagi dengan total aktiva lancarnya 2.222.334 rupiah dikurang dengan utang lancarnya 45.599.268 rupiah dengan hasil 45,59 kali. Jadi jika rata-rata industri untuk perputaran kas perputaran kas dalam pada 50%, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 sudah baik karena di atas rata-rata industri. Yang kelima yaitu inventory to net working capital dengan rumus persediaan dibagi aktiva lancar dikurang dengan utang lancar. Di sini pada tahun 2020-nya persediaannya yaitu 750.636 rupiah dibagi dengan aktiva lancarnya yaitu 2.214.591 rupiah dikurang dengan 52.491.995 rupiah dengan hasil 52,49%. Pada tahun 2021-nya persediaannya yaitu 648.354.724 rupiah dibagi dengan aktiva lancarnya 2.222.334 rupiah dikurang dengan utang lancarnya 45.599.268 rupiah dengan hasil 45,59%. Jadi jika rata-rata industri adalah 50%, maka perusahaan pada tahun 2020 sudah membaik karena di atas rata-rata industri. Namun pada tahun 2021 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rasio solvabilitas. Yang pertama di sini ada debt to asset ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva. Di sini pada tahun 2020 total utangnya yaitu 52.491.995 rupiah dibagi dengan total aktivanya 2.447.781.000 rupiah dengan hasil 0,02 kali. Untuk tahun 2021-nya total utangnya yaitu 45.599.268 rupiah dibagi dengan total aktivanya yaitu 2.465.890 rupiah dengan hasil 0,01 kali. Jadi jika rata-rata industri debt to asset ratio
dalam satu kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang kedua, debt to equity ratio dengan rumus total lancar dibagi dengan ekuitas. Di sini pada tahun 2020 total lancarnya yaitu 52.491,995.000 rupiah, dibagi dengan ekuitasnya 350.722.000 rupiah dengan hasil 0,14 kali. Pada tahun 2021 total lancarnya yaitu 45.599.268 rupiah, dibagi dengan ekuitasnya yaitu 3.678.326.000 rupiah dengan hasil 0,12 kali. Jadi jika rata-rata industri debt to equity ratio adalah 1 kali, maka keadaan perusahaan untuk tahun 2020 dan 2021 masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang ketiga, long term debt to equity ratio dengan rumus utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Di sini pada tahun 2020 utang jangka panjangnya itu 32.565.000 rupiah, dibagi dengan ekuitasnya 350.722.000 rupiah dengan hasil 0,09 kali. Pada tahun 2021 utang jangka panjangnya yaitu 30.467.484 rupiah, dibagi dengan ekuitasnya 367.832 rupiah dengan hasil 0,08 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata industri sebanyak 1 kali pada tahun 2020 dan 2021 masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat yaitu terms interest earnings dengan rumus penghasilan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan biaya bunga. Di sini pada tahun 2020 penghasilan sebelum bunganya yaitu 1.704.699.000 rupiah, dibagi dengan biaya bunganya yaitu 165.346 rupiah dengan hasil 1,05. Pada tahun 2021 penghasilan sebelum bunganya itu 160.874 rupiah, dibagi dengan biaya bunganya yaitu 65.721 rupiah dengan hasil 2,44 kali. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata industri term interest adalah 1 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 masih kurang baik. Namun pada tahun 2021 sudah membaik karena di atas rata-rata industri. Yang kelima, fixed share cover dengan rumus EBT ditambah biaya bunga ditambah kewajiban sewa atau kewajiban sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan kewajiban sewa. Di sini pada tahun 2020 EBT-nya yaitu 1.704.699.000 rupiah ditambah dengan biaya bunganya yaitu
Rp1.653.460.000 ditambah dengan kewajiban sewanya yaitu Rp93.948.717 dibagi dengan biaya bunganya Rp1.653.460 ditambah dengan kewajiban sewanya Rp93.948 dengan hasil 268,81 kali. Pada tahun 2021 EBIT-nya yaitu Rp160.874 ditambah dengan Rp65.721 ditambah dengan kewajiban sewanya yaitu Rp90.690 dibagi dengan biaya bunganya Rp65.721 ditambah dengan kewajiban sewa Rp90.698 dengan hasil 251,64 kali. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa rata-rata industri 16 kali, maka keadaan perusahaan pada tahun 2020 dan 2021 sudah membaik karena di atas rata-rata industri. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.